Kenalkan, nama saya Mikael Harumon Numenggal, NPM 2009100181, kelas F, mata kuliah SBM atau Strategi Belajar Mengajar. Dosen pengampu Bapak Sumarlin Mangandar Marianus, SSI, MPD. Di sini saya akan membuat video dengan judul atau topik yaitu sumber belajar. Belajar yaitu pertama pengertian sumber belajar, yang kedua jenis-jenis sumber belajar, yang ketiga karakteristik sumber belajar, yang keempat implementasi sumber belajar. Pertama, pengertian sumber belajar. Sumber belajar adalah merupakan berbagai atau semua sumber baik berupa data, orang, metode, media, tempat berlangsungnya pembelajaran yang digunakan oleh peserta didik demi memudahkan dalam belajar. 2. Jenis-jenis sumber belajar. Pertama, pesan atau message. Pesan merupakan sumber belajar yang meliputi pesan formal, yaitu pesan yang dikeluarkan oleh pemerintah atau lembaga resmi seperti pemerintahan, atau pesan yang disampaikan oleh guru dalam situasi pembelajaran. 2. Orang atau people. Semua orang pada dasarnya dapat berperan sebagai sumber belajar, namun secara umum dapat dibagi dua kelompok, yaitu pertama, kelompok orang yang didesain khusus sebagai sumber belajar utama yang dididik secara profesional untuk mengajar, seperti guru, konselor, dan instruktur. Kedua, orang yang memiliki profesi selain tenaga yang berada di lingkungan pendidikan dan profesinya tidak terbatas, misalnya seperti politisi, tenaga kesehatan, pertanian, dan arsitek. Bahan atau materials merupakan suatu format yang digunakan untuk menyimpan pesan pembelajaran seperti buku paket, buku teks, modul, program video, film, OHT atau overhead transparansi, program slide, alat peraga, dan sebagainya. Biasa disebut software. 4. Alat atau device. Alat yang dimaksud ini adalah benda-benda yang berbentuk fisik, sering disebut juga dengan perangkat keras atau hardware. Alat ini berfungsi untuk menyajikan bahan-bahan pada butir-butir 3 yang ada di atas. Di dalamnya mencakup multimedia, proyektor, slide projector, OHP, film, tape recorder, opaque projector, dan sebagainya. 5. Teknik. Teknik yang dimaksud adalah cara atau prosedur yang digunakan orang dalam memberikan pembelajaran guna tercapai tujuan pembelajaran. Di dalamnya mencakup ceramah, permainan atau simulasi, tanya jawab, sosiodrama, dan sebagainya. 6. Latar atau setting. Latar atau lingkungan yang berada di sekolah maupun lingkungan berada di luar sekolah, baik yang sengaja dirancang maupun yang tidak khusus disiapkan untuk pembelajaran. 3. Karakteristik sumber belajar. Yang pertama, sumber belajar dapat memberikan kekuatan dalam proses belajar mengajar sehingga tujuan pembelajaran tersebut dapat terwujud. 2. Sumber belajar mempunyai
nilai-nilai instruksional edukatif, yaitu dapat membawa perubahan sempurna dalam tingkah laku. 3. Sumber belajar dapat dipergunakan sendiri, juga dapat dipergunakan secara kombinasi. 4. Sumber belajar dapat dibedakan menjadi 2. Pertama, sumber belajar yang dirancang, dan yang kedua, sumber belajar tinggal pakai atau jadi. 4. Implementasi sumber belajar. Implementasi belajar adalah menerapkan proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar yang meliputi guru dan siswa yang saling bertukar informasi.